Podcast Buka-Bukaan bersama saya, Anya Dwinov. It's time to make money from podcast. Download now on Google Play Store and App Store. Roof Audio Now. Hai Roofers yang sedang menyaksikan kami melalui IG Live di akunnya Roof, ataupun yang mungkin sedang siap-siap mendengarkan kita secara full. Kembali lagi kita di podcast Buka-Bukaan bersama Anya Dwinov. Nah, hari ini episode yang akan sangat kalau saya seru, tapi buat beberapa Roofers mungkin langsung deg-degan. Ya amit-amit ya, mudah-mudahan gak ada yang kayak begitu sih ya. Karena kita akan berbicara mengenai narkoba, narkotika di DKI Jakarta seperti apa keadaannya. Lalu apakah ada mungkin hukum-hukum yang baru, ada perkembangan apa sih? Karena jujur ya, bagi saya ya Roofers ya, narkotika ini ada dunia yang jauh banget dari saya. Saya tidak begitu tahu pemberitaannya, karena bagi saya saya tidak ada hubungannya dengan dunia itu, jadi memilih untuk jauh-jauh aja. Tapi saking saya milih untuk jauh-jauh, saya nggak tahu perkembangannya itu gimana. Makanya pada kesempatan hari ini Roofers, saya sudah hadir bersama dengan Brigjen Pol Dr. Andes Jackson Lapalonga MSI. Beliau ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Pak Jackson. Terima kasih Mbak Anya, selamat siang untuk para Roofers. Yes, terima kasih banyak Pak Jackson sudah menyiapkan waktu bersama dengan kami hari ini. Karena kalau bicara tentang narkotika nih ya Pak ya, saya tuh blank banget sebenarnya. Termasuk orang yang dangkal pengetahuannya. Ya. Tapi saya jadi penasaran, ini kan tahun 2023 ya. Emang masih ngetren tuh yang namanya narkoba, narkotika? Apa kabarnya sih? Udah menurun kali Pak? Harapan saya. Iya, memang sih harapannya begitu Iya. ya. Iya, jadi selamat siang untuk para Roofers. Untuk kesempatan ini saya juga terima kasih untuk diberikan kesempatan untuk bisa kita mengisi di acara Roof ini ya. Roof ini karena memang permasalahan narkotika, permasalahan narkoba ini memang sampai sekarang terus ada. Jadi bukannya menurun, malah justru naik. Nah begitu ya. Karena memang narkotika ini selalu mencari pola-pola yang baru, baik dari jenisnya, kemudian cara mereka untuk mengedarkannya, dan bentuknya sendiri itu juga mereka cari Pak Jackson, hal yang baru. Yang naik itu pemakainya atau penjualnya? Nah, pemakainya. Ya ilam. Pemakainya, penyalahgunanya naik. Jadi justru malah pada saat COVID kemarin ya tentunya kan aktivitas berkurang. Diharapkan itu terjadi penurunan ya. Iya dong. Tapi hasil daripada penelitian yang dilakukan oleh BNN ya, dan juga BRIN ini itu justru malah naik. Lah, ya. Kan klub malam pada tutup, Ya, tempat-tempat kongko-kongko anak-anak muda maupun yang udah berusia kan pada tutup. Betul. Terus memang untuk penggunaan ekstasi di tempat hiburan memang turun. Tetapi penyalahgunaan sabu maupun ganja karena semua beralih di dalam ruangan private, ya ada yang di kamar, ada yang di misalnya di perkantoran yang nggak bisa kemana-mana, misalnya itu digunakannya kan di situ lebih aman. Karena kalau untuk jenis sabu atau ganja kan tidak perlu ramai-ramai, tidak perlu musik, begitu kan, sehingga dia bisa menggunakan itu. Oke. Ini pembicaranya langsung advance ya. Buat saya ini agak membingungkan. Tempat rame-rame, tempat sendiri. Oke. Saya ini kan orangnya sangat minim nih pengetahuan mengenai narkotik. Narkotika dengan narkoba tuh hal yang sama nggak sih Pak Jackson? Begini. Jadi narkoba itu adalah suatu singkatan. Narnya adalah narkotika, kemudian K-nya adalah psikotropika, dan bahan adiktif. BA-nya tuh bahan adiktif. Dia bahan-bahan adiktif itu bahan-bahan yang seperti misalnya bau-bauan yang bisa berhirup seperti lem. Saya mau ngomong ntar merek lagi nih. Aseton. Ya, untuk membersihin kuku? Bersihin kuku itu kan punya bau yang khas tuh ya. Iya. Bensin. Atau thinner. Iya. Nah, itu kan termasuk bahan berbahaya ya. Nah, itu juga banyak digunakan oleh anak-anak muda. Jadi narkoba itu sebenarnya singkatan, tetapi narkotika itu adalah jenis narkotikanya itu. Nah, makanya kan
di dalam undang-undang narkotika itu dan psikotropika, nah itu dia dibuat sendiri, dan bahan berbahaya ini ada yang mengatur sendiri, atau di undang-undang kesehatan yang seperti misalnya obat-obat yang perlu resep khusus. Nah begitu. Nah jadi untuk narkotika ini yang kita kenal dengan misalnya seperti ada narkotika yang sintetis atau yang alami. Nah yang sintetis ini seperti kita kenal ekstasi, sabu, ya, vitamin atau amfetamin. Kalau yang alami seperti ganja, ya, kanabis, kemudian kokain, ya, atau heroin, itu kan semua dari tanaman, ya, tanaman opiat, ya, tanaman opium, itu yang dibuat sedemikian rupa untuk disalahgunakan. Ya. Pak Jackson, ini nih satu pertanyaan yang saya sering dengar dari beberapa kalangan awam. Selalu bertanya, Indonesia ngapain sih sok-sokan apa sih ketat-ketat soal narkotika, sama aja dong kayak Belanda contohnya, atau Thailand, atau negara mana lagi sih Pak yang ada legal-legalnya itu ya, Eropa kayak gitu. Kenapa kita berbeda dengan mereka? Mereka baik-baik aja Pak dengan ada beberapa yang dilegalkan, kenapa kita harus segini ketatnya? Iya, karena kita kan negara yang punya budaya sendiri. Kita negara yang masyarakatnya cukup banyak, gitu ya. Kita punya kekayaan alam yang harus kita kelola dengan baik. Tentunya kan kita bicara bukan saat ini, bicara untuk masa depan. Siapa yang akan mengelola negara kita? Kemudian juga ini terkait dengan kultur lah, ya, budaya kita lah. Nah, bayangkan saja kalau misalnya kita dibebaskan seperti tadi negara-negara yang disebutkan seperti itu, ya. Contoh sekarang banyak yang minta untuk ganja dilegalkan. Benar, nah, itu banyak sekali di sosial media. Banyak yang dicontohkan dengan di Thailand. Ya, kita nggak bisa menyamakan kita dengan Thailand. Masyarakat budayanya saja sudah berbeda di sana dengan di Indonesia, gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya ganja dilegalkan, coba bayangkan kalau kita orang tua baru pulang dari kantor, anaknya lagi duduk di rumah sambil ngisep ganja, kan gitu. Loh kamu ngapain nak? Ini saya lagi ngisep ganja. Kenapa kamu ngisep ganja? Kan saya sudah bebas Pak di Indonesia. Coba bayangkan bagaimana hati orang tua ketika kita datang di rumah, anaknya lagi pada ngegele semua, itu zaman dulu kan namanya gele. Iya, benar. Begitu ya. Saya sih nggak begitu kebayang ya, karena bagi saya ngelihatnya, yang saya dari ceritanya Pak Jackson, saya langsung membayangkan kayaknya orang lagi ngerokok aja gitu. Tapi saya sebagai orang tua ngelihat anak saya ngerokok aja mungkin saya akan tersinggung. Nah, ya. Kita ngerokok saja kan kita marah ya. Iya, apalagi ini yang ada kandungan membuat mereka what happen sih di tubuh gitu loh. Saat narkotika zat-zat yang dilarang di negara kita ini masuk ke tubuh para penggunanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di otaknya? Apa yang terjadi di tangannya, di badannya? Ya. Apa sih Pak? Karena kan memang sebenarnya awal daripada narkotika ini kan adalah untuk medis, ya. Untuk medis di beberapa jenis narkotika itu seperti morfin, ya, untuk misalnya operasi, menghilangkan rasa sakit ya, kan? Gitu ya. Zaman dulu kalau kita baca sejarahnya di suku Indian juga kan kanabis itu bisa untuk obat, ya, ganja itu kan bisa untuk obat, ya, kalau kita baca sejarahnya gitu. Tetapi kesini kan disalahgunakan. Nah itu makanya kan di undang-undangnya penyalahgunaan. Ini yang mesti dikarisbawahi. Penyalahgunaan. Ya, jadi ketika itu disalahgunakan, ya akhirnya menjadi pidana. Tetapi kalau yang sudah sintetis atau yang sudah dibuat itu kan memang sengaja dibuat, ya, untuk memang penggunanya ya pasti melanggar hukum, begitu. Nah, apa akibat yang dialami oleh kita ini tubuh, ya? Ya memang kalau berdasarkan medis dia kan akan merusak saraf, gitu ya. Nah, salah satunya yang boleh dikatakan ya dia akan jadi malas, dia menjadi orang yang acuh dengan lingkungan. Dia akan menjadi orang yang senang jadi sendiri, gitu ya, atau bahkan dia menjadi seorang kriminal, begitu ya. Nah, jadi itu yang dialami ketika mereka menyalahgunakan itu. Memang dari beberapa pengalaman kita, jenis metafetamin ini juga banyak digunakan di kalangan para pekerja, ya, terutama pekerja kasar, ya. Contoh misalnya di wilayah tambang. Ya, itu banyak juga digunakan, atau di perkebunan sawit yang membutuhkan para driver ini, sopir-sopir ini extra power gitu, ya, nah, gitu, sehingga akhirnya mereka menggunakan sabu supaya dia bisa misalnya 13 jam dia bisa jadi 18 jam gitu, ya kan. Akhirnya ketergantungan,
Nah, ketergantungan ini ya pasti dia kan karena di luar kemampuannya fisiknya dia pasti kan dia bisa sakit atau bahkan bisa sampai meninggal dunia. Oke, jadi kebayang ya, fisik kita ini kan sudah punya batasan sudah pastinya. punya batas. Dan karena zat-zat seperti ini Itu didorong lebih, ya. melebihi kemampuan fisiknya. Ya, tapi ya kayak kita ngegasin mobil aja ya, lama-lama akan jebol. Jebol juga pasti. Ya. Tuh, begitu. Perhatikan tuh, makanya kan kalau kita bicara mengenai narkotika, mengenai penyalahgunaan zat-zat seperti ini, berarti kita sedang membunuh diri kita sendiri, ngerusak diri kita sendiri. Makanya buat Anda yang pengen tahu nih Roofers, dalamnya seperti apa lebih lanjut percakapan saya dengan Pak Jackson sebagai Kepala BNN DKI Jakarta, dengerin dong podcast kita secara komplit hanya di Roof. Karena saya mau pamitan dulu dari live IG kita. Banyak pembicaraan yang ingin saya bicarakan lebih lanjut dengan Pak Jackson, tapi eksklusif hanya di Roof ya. Jadi yang live IG jangan lupa nanti dengerin ya di podcastnya kami buka-bukaan hanya di aplikasi Roof. Oke, lanjut lagi nih. Orang-orang ini ya Pak Jackson, sadar nggak sih kalau mereka tuh sedang merusak dirinya sendiri? Ya. Jadi memang ketika kita melakukan penegakan hukum ataupun upaya-upaya untuk kita melakukan pencegahan terhadap orang-orang tersebut, memang awalnya mereka ini berdasarkan penjelasan dari mereka ya, mereka ada yang diajak teman bergaul, atau juga yang umum kita dengar masalah rumah ya, mungkin orang tuanya mengalami sesuatu dan lain hal, akhirnya dia mencari kesenangan di rumah begitu ya. Kemudian dengan tekanan-tekanan pekerjaan untuk yang sudah bekerja itu ya, itu hasil dari interogasi kita. Nah, akhirnya mereka mencari hal yang seperti itu yang seolah-olah dengan inilah saya bisa enjoy, bisa dibahagiakan gitu ya. Nah, akhirnya ketergantungan. Nah, ketergantungan inilah yang akhirnya dia akan terus mencari seperti itu begitu. Nah, jadi Pak Jackson, mohon maaf kalau memang begini ya, saya selalu penasaran adalah apa yang negara sudah lakukan sampai saat ini untuk mengatasi yang seperti Pak Jackson bilang, dari tahun ke tahun meningkat penggunanya, meningkat penjualnya. Oke lah kalau penjual mungkin karena memang menguntungkan bisnisnya, tapi kan bisnis untung karena banyak pembelinya. Pertanyaannya kenapa banyak yang beli? Katanya hidup jadi berat segala macam, jadinya mereka menggunakan zat-zat ini sebagai tim penggembiranya mereka. So what can we do? Apa yang negara sudah lakukan? Jadi begini, memang pemerintah dari awal sudah menyatakan untuk narkoba ini adalah darurat narkotika kita, negara kita ya, karena memang ini adalah salah satu jenis extraordinary crime. Kemudian ini suatu kejahatan yang terorganisir ya, karena tidak ada sindikat. Ini narkotika sindikat, dan kemudian extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Di samping korupsi dengan teroris. Nah, ini memang level nih ya. Kalau narkoba pasti lebih tinggi. Kenapa? Karena narkoba ini dialami dan dilakukan oleh orang yang tanpa pekerjaan pun bisa. Tapi kalau korupsi, kalau dia tidak punya jabatan, dia tidak bisa. Iya, benar juga ya. Tapi kalau narkotika, itu dari anak di bawah umur sampai dia profesor, dia doktor, dia pilot, dia pramugari, pasti bisa terkena dan buktinya sudah ada. Nah, jadi ini kejahatan memang sangat luar biasa yang memang perlu perhatian. Nah, pemerintah juga melalui BNN ya pemerintah sudah membentuk Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian juga instruksi presiden terhadap fasilitasi kegiatan P4GN ya. P4GN itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. P4GN. Nah, ini yang kita terus lakukan secara bersama. Nah, BNN ya, Badan Narkotika Nasional, ada strategi yang kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan P4GN tadi. Yang pertama itu adalah hard power approach, pendekatan dengan kekuatan ya. Kekuatannya artinya kita law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Jadi kita tanpa kita tangkap proses, bahkan sampai ada yang hukuman mati begitu ya. Nah, itu hard power approach. Yang kedua, kita soft power approach atau pendekatan yang lebih melunak, yaitu sosialisasi, campaign ya. Kayak sekarang nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga nanti ada yang saya bilang strateginya ketiga yang ini. Nah, itu sosialisasi di sekolah, kita mengajak semua kalangan, stakeholder, pemerintah untuk bisa bersama-sama lah untuk kita memprotek, untuk kita menyadarkan lingkungan kita.
Kemudian masuk dalam soft power approach itu ada rehabilitasi. Karena rehabilitasi ini kan kita kan melakukan penyembuhan. Kalau enggak mereka menjadi pasar nih. Pasar ini yang membuat supply terus masuk. Nah, upaya BNN bagaimana kita mengurangi pasar atau menghilangkan pasar sehingga sebanyak apapun barang masuk, barang udah nggak laku karena pasar yang sakit yang minta ini nggak ada. Pembelinya nggak ada. Nah, terus melalui sosialisasi juga mereka harus sadar, itu kan bahaya tuh. Nah, jadi lama-lama sindikat atau jaringan ini udah nggak bakal pasarin lagi di Indonesia. Tapi kan ini bukan hal yang mudah ya. Nah, sehingga rehabilitasi ini penting untuk para pecandu, penyalahguna atau korban penyalahguna ini kita sembuhkan, mereka udah tidak jadi pasien lagi terhadap para sindikat ini. Yang ketiga, smart power approach. Ya, smart power approach ini ya inilah kita gunakan teknologi informasi. Nah, seperti sekarang inilah para roofers ini kita manfaatkan dengan kerjasama dengan Mbak Ania ini dengan MNC ini untuk kita gunakanlah semua media-media yang ada melalui media sosial ini kan untuk membangun awareness juga. Betul, pagar itu gitu dibangun mengenai pengetahuan. Semua platform media kita gunakan yang ada ini untuk kita bisa menyebarluaskan masalah-masalah narkoba ini. Nah, inilah yang kita lakukan tiga. Dan terakhir adalah kerjasama, cooperation baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita membangun itu supaya benar-benar secara bersama kita lakukan, karena BNN ataupun Polri tidak bisa bekerja sendiri terhadap masalah narkoba ini. Makanya kita ajak semua bekerja sama baik dengan stakeholder, dengan pemerintah mulai dari pusat sampai dengan di bawah supaya punya satu hal yang sama di dalam kita satu tindakan yang sama untuk kita melakukan pencegahan terhadap narkotika. Pak Jackson, saya tuh pernah dengar ya bahwa saya tidak tahu itu apakah masih sama atau berubah. Katanya kalau misalnya ada keluarga atau teman dekat atau siapapun yang datang ke BNN melaporkan dirinya bahwa saya pengguna dengan kesadaran sendiri, dengan sukarela, malah dia tidak akan dikriminalisasi. Betul. Nah, itu betul ya. Jadi jangan orang kadang-kadang saya sudah terjerat nih. Let's say dia terjerat awalnya kan, dia tidak tahu, terus dia mau keluar, tapi dia nggak tahu. Dia bilang gue takut ditangkep kalau gue ngelaporin diri. Nah, itu mungkin bisa dibantu diluruskan supaya masyarakat makin tahu. Mungkin ada yang sudah terjerat tapi ingin keluar, tidak tahu caranya untuk keluar. Betul. Nah, jadi ini hal yang bagus ya, kesempatan yang baik. Karena memang orang kalau udah dengar BNN, dengar polisi narkoba, takut. Wah, pasti gue ditangkap nih. Nah, gitu kan. Wah, langsung tes urin nih. Atau mau datengin ke kantor kita aja udah pada takut kan. Wah, ini pasti narkotik, diperiksa, ditangkap. Nah, gitu. Nah, jadi kesempatan ini memang untuk orang yang melaporkan diri atau misalnya ibu melaporkan anaknya, melaporkan suaminya atau sebaliknya, itu tidak akan dikenakan hukuman sama sekali, karena undang-undangnya juga tuh ada bahwa yang melaporkan keluarga, teman dan lain sebagainya ini diberikan kesempatan untuk direhabilitasi. Dengar itu roofers ya. Jadi kalau misalnya punya saudara, keluarga atau siapapun yang ingin bebas dari jerat narkoba, datang ke BNN, bukan berarti akan ditangkap ya, bukan berarti akan dipenjarakan. Nggak ditangkap. Gitu. Nah, jadi yang kelirunya nanti kalau dia tidak melapor, justru malah ditangkap. Nah, ini yang akan Kalau yang ketahuan oleh BNN itu malah jadinya ditangkap, dikriminalisasi. Tapi kalau yang sukarela melaporkan, mengatakan saya ingin sembuh, bantu saya. Ini kan karena kan dia sakit kan sebenarnya kan, dia sakit. Nah, sehingga itu perlu disembuhkan. Nah, perlu dilakukan rehabilitasi begitu. Tapi kalau ceritanya dia ditangkap, ya baik dengan barang bukti seberapapun, pasti dia akan ditangkap, diinterogasi. Kalau dia terlibat dalam jaringan, dalam sindikat, dalam peredaran, pasti dia akan diproses hukum sampai dengan di pengadilan. Kalau dia misalnya hanya pengguna saja, misal juga barang buktinya sesuai dengan undang-undang dia di bawah 1 gram misalnya, karena ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur dia tidak terlibat dalam jaringan, itu dia akan langsung bisa direhabilitasi begitu. Kalau misalnya memang yang barang buktinya bisa lebih dari 1 gram dan dia tidak terlibat dalam jaringan, walaupun dia dilakukan rehabilitasi tapi tetap dia menjalani proses. Itu kalau dia dia ketahuan. Beda dengan kalau dia yang datang ke BNN. Dia lapor, nih lo anak saya, nih lo istri saya, ini suami saya
sebagai pecandu, Iya, sebagai iya. penyalahguna atau pernah make, saya tolong disembuhkan, itu tidak akan ada hukuman. Biaya rehabilitasinya gimana itu? Di Kan nggak BNN ada duitnya. Di BNN gratis, Serius. serius. Jadi sudah datang Jadi ada- dengan sukarela, Iya. dirangkulnya sampai Ya, rehabilitasinya. jadi ada dibiayai. dua cara rehabilitasi, yaitu rawat jalan. Oke. Rawat jalan di BNNP bisa lakukan rawat jalan, atau di seluruh Indonesia BNNP untuk rawat jalan itu gratis juga. BNNP itu Badan Narkotika Nasional Narkotika tingkat provinsi ya, provinsi. Nah, Oke. gitu. Heeh. Kalau untuk rawat inapnya, ini kita yang di Jawa ini ada di Lido. Oke. Begitu. Kalau di balik Kalimantan ada di Samarinda, di Medan juga ada, kemudian di Sulawesi Selatan juga ada beberapa tempat. Itu gratis. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung kecanduannya, tergantung hasil pemeriksaan medis, dia harus direhabilitasi berapa lama sampai dia dikembalikan. Jadi sebenarnya gratis dari kita. Ada yang memang swasta bagi yang mampu ya. Nah, kita juga kadang-kadang menangani untuk yang mampu. Oh, ini lebih mampu. Yang penting balai rehabilitasi yang swasta ini ada legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu tentu saja sudah ada daftarnya di BNN Iya, ya. betul. Baik. Nah, aduh Pak Jackson, ini kalau kita ngobrolin mengenai hal ini ya, sebenarnya banyak yang ingin saya korek lebih lanjut. Tapi waktu juga yang harus membatasi kita. Namun ini akan membuat satu pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Pak Jackson ini bisa membuat Anda, seluruh warga negara Indonesia yang mungkin mengenal atau mengetahui ada keluarga atau teman sahabat Anda yang terlibat penyalahgunaan narkoba, bahwa sedemikian dalamnya perhatian negara sampai kalau Anda datang melaporkan diri dengan sukarela, minta disembuhkan, dibantu rehabilitasi, negara sampai menyediakan tempat dan biayanya ditanggung oleh negara. Ya, betul. Jangan tunggu sampai ketahuan, sampai ditangkap. Jangan ya, itu beda prosesnya. Beda prosesnya. Jalurnya itu udah beda. Aduh Pak Jackson, ini good news, tapi diawali dengan bad news bahwa ternyata narkotika, penyalahgunaan narkoba itu cukup tinggi dan makin meningkat. Bad news, tapi good newsnya adalah negara tidak tinggal diam. Negara hadir untuk warganya yang ingin sembuh dari penyalahgunaan narkoba. Mungkin nanti saya sedikit tambahkan, mungkin nanti saya kira pertemuan atau kegiatan seperti ini jangan hanya satu kali. Kenapa? Karena mungkin untuk misalnya yang remaja untuk bisa mengenal rekannya penyalahguna atau tidak, mungkin sebagai seorang ibu atau ayah mau tahu anaknya sebagai udah terkena gejala itu kita kan perlu juga sampaikan. Jadi anak saya tahu baik-baik aja kok Pak, tapi sekarang di kantor polisi. Nah, saya nggak usah nanya, ibu aja yang tanya anaknya sudah kapan mulai makainya di mana, dengan siapa, uangnya dari mana, gitu kan. Kebanyakan kan begitu. Kalau pengalaman saya kan setelah saya tangkap anak ini umur sekian tahun, kemudian orang tuanya pasti kan kita panggil kan, nggak percaya, baik-baik Pak di rumah Pak. Nah sekarang ibu tolong tanya saja, ini pertanyaan saya ke anak ini, baru bingung. Serius Pak sampai kayak gitu, jadi orang tuanya bisa. Saya kan nggak boleh nyebutin nama nggak usah. Tapi kasus-kasus itu faktanya seperti itu, begitu. Nah jadi hal-hal seperti ini penting juga untuk kita sampaikan ke. Jadi saya tinggal nunggu waktunya Pak Jackson berikutnya kapan. Kapan saja boleh. Kita akan bicara mengenai real case yang terjadi di lapangan tanpa menyebut nama. Tapi ini berdasarkan pengalamannya Pak Jackson, apa yang ditemukan di lapangan. Sebenarnya saya potong maaf, ada beberapa real case juga yang kita, seperti saya kan pernah tugas kepala BNN di Papua. Itu anak-anak di bawah umur yang sudah. Di bawah umur itu berapa Pak? Ada yang 11 tahun, 12 tahun. 11 tahun udah kena narkoba. Ganja dan lem, ya. Lem ya. Saya nggak sebut namanya. Nah itu fatal sekali, ya. Kalau saya mau menyebutkan itu benar-benar orang tuanya saya datangin ke rumahnya, anak dari 14 tahun, dia umur 14 tahun dia pakai ganja, sampai dengan saya di sana dia umur 17 tahun dia bisa ngajak mamanya untuk gitu ya. Nah, betul itu. Ada orangnya itu. Dan juga yang lain-lain lebih parah daripada itu. Jadi ini episode kedua dong. Episode kedua dong, lanjut dong. Ini pemanasannya baru dimulai ini. Gitu. Makanya saya bilang ini mungkin pertama, tapi next nanti kita susun apa kira-kira yang mau jadi kita bicarakan real. Kebanyakan real lah. Kita nggak mungkin, supaya para orang tua, tidak hanya orang tua ya, kita semua calon orang tua tahu bahwa ini yang terjadi dan kenapa kita harus
memperhatikan segitu dalamnya. Ya, sekarang party anak-anak mah aku ke party ya. Kita nggak nanya dengan siapa, kapan, ya dengan siapa, di mana, gitu ya. Berapa kali juga kita lakukan penangkapan. Ini real juga. Party anak SMP, party di karaoke tertentu, ganja semua di situ. Akhirnya yang punya karaoke, yang Punya manajemen karaoke ini karena sudah ini dengan kita, ditelepon, Pak, ini di ruangan ini pada ngeganja semua gitu ya. Kita datang, anak di bawah umur semua, kita panggil orang tuanya untuk nah jadi seperti itu. Nah itu kan orang tua kan harus tahu. Jadi sepele kan. SMP, betul. Kelas berapa tuh? 7, 8, 9. Nah ya SMP kelas 2. Ya kelas Party kan gitu ya. Pikirnya aman lah ngumpul sama teman-teman sebayanya. Di karaoke kan. Jangan salah. Nah gitu. Makanya kalau orang tua, oh ya silakan. Harusnya orang tua lebih peduli dengan siapa, di mana, dengan apa. Ya orang tuanya juga nggak tahu kali narkoba kayak gimana bentuknya. Sekarang penting kita nanya nomor telepon teman-temannya ini. Iya. Kamu keluar dengan siapa? Mama minta nomor teleponnya. Kalau nanti next time mama bisa. Iya setuju. Itu penting sebetulnya. Aduh, makanya Pak Jackson kita wajib lanjut lagi supaya ada tips juga untuk para orang tua di luar sana. Gimana sih caranya bantu memagari? Mungkin kita dibilang kan anak sekarang nggak bisa dipagerin. Ya udah kita bantu. Betul, nggak bisa dipagari, betul. Ya, kita bantu sistemnya supaya dia tidak ngerasa dibelenggu, tapi kita memberikan pengamanan. Ya. Pak Jackson terima kasih banyak Terima loh. kasih Mbak Nia. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Roofers juga. Makanya kalau semangat seperti ini, saya yakin kita bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba kalau itu dilakukan bersama-sama seluruh masyarakat. Jangan hanya mengandalkan udah ada BNN, biar aja BNN aja jalan sendiri. Gak bisa. Pasti ada keterbatasan. Kita yang tahu bagaimana keadaan di sekitar kita, kita yang harus tahu cara memagari diri kita. Terima kasih sekali lagi Pak Jackson. Terima kasih untuk BNNP Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Roofers juga. Yes, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Nyedinov pamit ya. Sampai ketemu Roofers. Ini hari keberuntungan kamu. Serukan hari-harimu dengan obrolan daging banget. Berbagai genre konten audio ada di sini. Kalau lu nemu pasangan yang Disinilah tempat audio kreator monetize kontennya. atau mau presentasi ke bos-bos kena HIV gitu baru dapat kabar lo HIV positif. Dimanapun, kapanpun, audio now. Hanya di Roof. Download sekarang juga.